Sampai-sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, di antara kita ini ketika kita tadabburi itu surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14, betapa sulitnya mempertahankan kebenaran. Betapa sulitnya memegang kebenaran ketika di sekitar kita ini banyak orang yang enggak benar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabbana 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan Shahibul Bait, para asatidz, para bapak haji, para ibu hajah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam bimbingan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat yang saya bacakan tadi itu ada dalam surat Al-Kahfi ayat 13 dan separuh ayat 14. Kalau ayat 1 sampai 10-nya kan kita udah hafal. Karena siapa yang mau terbebas dari fitnah Dajjal, ini kan akhir zaman. Yang benar salah, jadi salah, yang salah jadi benar. Ini ciri-ciri akhir zaman. Sehingga sebetulnya hati kecil kita bilang itu salah, tapi karena banyak yang bilang itu benar, akhirnya kita pun ikut membenarkan meskipun hanya dia. Ya. Jadi kata Nabi, siapa yang mau selamat dari fitnah Dajjal maka hafalkan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Walhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Karena ada sakta tuh. Qayyiman yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada wa yunziru alladzina qalu takhadallahu walada ma lahu bihi min 'ilmin wa la yabaihim Umurat kalimatun takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah hafal. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat 13 tadi itu, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan ceritakan kepadamu ya Muhammad naba'ahum, berita kabar tentang anak muda bil haqqi, dengan sebenarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, bahwa mereka adalah fityatun. Fityatun itu anak muda artinya. Jamak dari fata. Jamak dari fata. Laisal fata man yaqulu kana abi walakin al fata man yaquluha anaza. Anak muda itu ya, orang yang jenderal itu bukan yang bilang bapak saya dong jenderal gitu, bapak saya dong pengusaha, tapi anak muda yang jenderal itu bilang ha anaza, inilah saya. Jadi begitu banyak sekarang orang yang menyandarkan dirinya pada kekuasaan.
Ya, sehingga ya itulah yang terjadi. Ya, jadi fatal. Nah, fityatun menurut ulama ahli tafsir itu menunjukkan kelompok orang yang tidak lebih dari 10. Maka Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada 7. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 6. Coba baca surat Al-Kahfi ini. Jadi 7 anak muda ini innahum fityatun amanu bi rabbihim, anak muda yang beriman kepada Tuhannya, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk. Bagaimana menambah petunjuknya? Wa rabatna alaihi iqamu. Jadi hati anak muda itu menjadi kuat ketika mereka berdiri di hadapan raja yang kafir. Faqalu, kemudian mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Jadi bayangkan ada 7 anak muda yang pada saat itu dipimpin negaranya oleh raja kafir, ya, orang-orang sekitarnya kafir, tapi dia tetap memegang kebenaran. Zaman sekarang, betapapun sulitnya kehidupan kita ini, banyak yang tidak berpegang teguh pada kebenaran. Ahli hukum, karena situasinya seperti ini, mereka tidak memegang pada kebenaran terhadap ilmu hukum yang dimilikinya. Ya, orang yang tidak ahli hukum saja kan ngerti. Ini yang di sini kok sampai diborgol, sampai ditangkap. Bahkan nggak pernah ada yang bayar denda lebih dari 50 juta. Nggak ada. Ya, di sisi lain kita lihat video rekaman yang begitu senangnya karena junjungannya menang, misalnya di, ya kan, berkerumun, apa itu di proses hakim. Nah inilah idqamu. Kenapa mereka bisa idqamu? Berdiri di hadapan raja kemudian mengatakan, Tuhan kami bukan Tuhan yang kalian sembah. Jadi Tuhannya beda dengan rajanya pada saat itu. Tapi Tuhan kami adalah Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tetap memegang teguh kebenaran meskipun nyawa ancaman. Kemarin ada 6 anak muda yang ditembak, habis anak muda. Ya, keterangan pertama, ya, adu tembakan, perang. Keterangan kedua dipepet, keterangan ketiga merangkap senjata. Ya, jadi macam-macam tuh, simpang siur berita. Ya. Nah, masyarakat tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya yakin masyarakat itu tahu. Sampai-sampai baru beberapa hari itu donasi yang dikumpulkan sudah 1,7 miliar. Bayangkan Pak, kalau bukan panggilan hati, kalau bukan memang ini sebuah kebenaran, nggak mungkin orang ngumpulin duit itu cuma berapa hari sampai terkumpul 1,7 miliar. Karena banyak di antara kita yang masih memegang teguh kebenaran, yang tidak mau berpihak pada yang salah. Banyak di antara kita yang begitu. Cuman karena pangkatnya, cuman karena kedudukannya, cuman karena dia ya mungkin masih digaji negara dan lain sebagainya, akhirnya tidak berani bersuara. Ya. Tapi anak muda tadi, Ashabul Kahfi, sanggup mengatakan di hadapan rajanya, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami itu bukan seperti Tuhan kalian yang terbuat dari patung. Tuhan kami bukan seperti Tuhan kalian yang kalian buat dari batu-batuan. Tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kebenaran harus dipegang, Pak. Seberapapun panasnya itu kebenaran di tangan kita, tetap harus dipegang. Ya, namanya kebenaran. Orang sekarang banyak mencari pembenaran. Yang penting diambil aja, itu dicomot-comot aja siapa yang belain dia. Nah ini ada pendapat yang mengatakan begitu, ada pendapat yang mengatakan begitu. Ya, akhirnya pendapat dia yang dibenarkan, padahal pendapatnya memang tidak benar. Kita masih ingat itu kemarin pelacur lawan Habib.
Lonte. Itu kan apa jadi proses kan tidak diproses. Nah itulah. Jadi kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan hati nurani. Makanya Rasulullah pernah bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Yang namanya hati nurani itu nggak bisa dibohongi Pak. Oh ini salah. Kejujuran itu tidak bisa dibohongi. Orang pasti akan gelisah ketika melakukan perbuatan yang tidak jujur, pasti gelisah. Ya, kita ninggalin sholat aja gelisah. Kita ketinggalan sholat aja gelisah dan lain sebagainya. Itu artinya masih ada iman di dalam hati kita. Celakalah orang-orang yang ketika meninggalkan sholat hatinya tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Ya, nah keluarga kita jangan sampai ada yang kayak begitu. Masih beruntung orang-orang yang merasa tertinggal waktu sholatnya dan dia menjadi gelisah. Jadi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang namanya hidayah, petunjuk itu memang hak prerogatif Allah. Tetapi ketika petunjuk sudah ada dalam diri kita, bagaimana kita memupuk petunjuk itu? Datanglah ke tempat-tempat kebaikan. Makanya setiap khutbah Jumat kan diingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih, ngecas iman kita. Gimana mungkin haqqa tuqatih bisa kita laksanakan kalau kita begitu sampai masjid tidur? Ya, bangun-bangun udah komat. Jangan-jangan aliran masjidnya beda ini, nggak pakai khutbah, nggak pakai azan, tahunnya dia tidur. Ya. Jadi wazirnahum muda itu harus dipupuk. Nikmat hidayah di keluarga besar kita nih dapat nikmat hidayah, tinggal dipelihara itu hidayah. Apa mungkin itu bisa tercabut? Bisa. Dalam hadis Sahih Bukhari itu tidak ada yang bisa menjamin keimanan seseorang tetap ada sampai dia berjumpa Allah. Apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, apakah su'ul khotimah, tidak ada yang bisa menjamin. Ya, kemarin saya lihat di YouTube itu ada imam yang ketika mau ruku tahu-tahu meninggal dunia, tersungkur. Nah, makmum yang ada di belakangnya itu gantiin. Kalau kita kan sekarang imamnya tahu tiba-tiba meninggal dunia, pada kabur mau, takut imamnya corona. Coba. Di Masjid Bogor itu Jumatan, makmum ada yang meninggal dunia, apa ada yang nolongin? Nggak ada Pak, kabur sekarang orang. Ya. Ini harus dipupuk. Nggak ada yang menjamin. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada jiwa kita ini, di antara kita nggak ada yang tahu di mana kita akan meninggal dunia. Kita kan mintanya husnul khatimah, tapi itu semua rahasia Allah. Bagaimana bisa menuju itu? Ya sering datang ke tempat-tempat kebaikan, sering berbuat baik, supaya orang doain kita, doain kita. Ya, sekarang ada nggak orang yang doain? Kan kekuatan doa itu Pak, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kalau kita melihat kemungkaran tidak bisa diubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan lisan kita ubah dengan doa. Kan kita nggak bisa nih nolongin Habib Rizik, kan kita nggak bisa. Begitu harus demo ke kantor polisi kan nggak bisa. Kita doa Pak, doa kepada Allah. Allahumma arina haqqo warzuqna tiba'ah wa arina batila warzuqna jatina. Karena hati kecil kita yakin ini kayaknya ada yang salah dah gitu. Ya, kayaknya ada yang salah, ada yang keliru. Ya. Sampai-sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, di antara kita ini ketika kita tadabburi itu surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14, betapa sulitnya mempertahankan kebenaran, betapa sulitnya memegang kebenaran ketika di sekitar kita ini banyak orang yang enggak benar. Nah, Ashabul Kahfi ketika mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan tanpa resiko, pasti ditangkap.
pasti ditangkap. Soman aja diancam, macam lo belain Habib Rizik, ya ditangkap, ya. Allah alam lah. Jadi ya kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini mudah-mudahan segera berakhir. Ini umat Islam kayaknya mau dipecah belah. Inilah maksud kita. Jadi jangan kita lihat orangnya, kita lihat ini benar apa enggak urusannya, kayak begitu. Ya, jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini Bapak Ibu katanya suruh baca selesai sholat fardu 21 kali kita baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini supaya beres lah urusan ini biar kayak enggak begini terus. Ya, nah itulah Bapak Ibu sekalian kira-kira yang bisa kita tadabburi dari surat Al-Kahfi ayat 13 dan ayat 14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada keluarga besar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.